Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Moms. Hari ini, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang obesitas pada balita. Wow, sepertinya udah awam banget kan apa yang namanya obesitas? Iya, kegemukan. Tapi gimana cara pencegahannya? Gimana cara mengobatinya? Saya akan bahas pada video kali ini. Oke, apa aja sih yang harus kita bahas pada hari ini? Yang pertama, kenalan dulu yuk sama aku. Yang kedua, ada apa sih yang namanya obesitas itu? Kok bisa balita mengalami obesitas? Dan apa kira-kira solusinya jika anak sudah terlanjur mengalami obesitas? Nah, perkenalkan, nama aku Diah Rahma Oktavianti, mahasiswa kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 semester 3. Nah, di sini aku terterakan nomor telepon dan email aku untuk siapa tahu lebih ingin bertanya lebih lanjut bisa menghubungi nomor dan email tersebut. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa itu obesitas? Nah, di sini obesitas merupakan akumulasi penumpukan lemak yang tidak normal yang dapat mengganggu kesehatan. Yang kedua, ada obesitas adalah hasil dari interaksi yang kompleks antara faktor genetik dan faktor lingkungan. Nah, jadi yang mempengaruhi ini sudah termasuk dari pengertian tersebut ya. Ada faktor genetik dan faktor lingkungan. Nanti akan kita bahas. Selanjutnya ada penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi. Nah, lanjut ke pembahasan yang kedua, kok bisa ya balita mengalami obesitas? Nah, yang pertama di sini ada faktor keturunan. Obesitas dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Studi membuktikan bahwa bayi obesitas lebih sering dialami oleh ibu yang sudah obesitas sebelum hamil. Oke, kita bahas faktor keturunan. Jadi, mungkin kalau misalkan moms di rumah atau sang suami memiliki berat badan yang berlebih, itu bisa jadi menurunkan ke anaknya. Yang kedua, ada aktivitas fisik. Anak yang mengalami kelebihan berat badan dan obesitas cenderung memiliki level aktivitas fisik yang rendah. Nih moms, kita biasanya melihat bayi-bayi gendut yang males, bayi-bayi yang tiduran aja gitu, itu terlihat gemas. Tapi sebaiknya itu jangan dilakukan ya moms, karena bayi-bayi juga harus memiliki aktivitas fisik. Tidak harus yang berat-berat moms, cukup mungkin gerak-gerakan saja kakinya. Jadi moms, diajarkanlah untuk bergerak sedini mungkin untuk para bayi. Lanjut, yang ketiga ada pola makan. Pola makan anak seperti sering mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori dan rendah nutrien memiliki hubungan dengan terjadinya kelebihan berat badan. Pola makan di sini banyak banget moms yang bisa kita ambil, contohnya seperti coklat, permen, keju. Biasanya anak-anak mungkin rewel dan kita memberi agar tidak rewelnya tuh biasanya nanti mama kasih coklat ya, nanti mama kasih permen asal diam. Sebenarnya itu tidak bagus moms, karena selain merusak gigi itu juga mempengaruhi tentang obesitas moms, seperti itu. Selanjutnya ada pola istirahat. Membiasakan anak diam dengan membuatnya menyaksikan tayangan animasi lucu berakibat mengurangi aktivitas gerak bayi. Nah, yang seperti tadi saya bicarakan tentang pergerakan fisik, pola istirahat ini juga penting moms. Selanjutnya ada penyebab lainnya. Contohnya tidak memberikan ASI secara eksklusif. Moms, sebenarnya ASI eksklusif itu sangatlah penting loh. Jadi selain anak mendapatkan ASI dari ibunya yang sangat alami, tentunya itu juga untuk mendekatkan insting ibu dengan anaknya loh moms. Selanjutnya, memberi MPASI terlalu dini dan sering memberi camilan agar sang bayi tidak rewel. Yang namanya bayi ya moms, kalau rewel itu sangatlah wajar. Bisa juga dijanjikan untuk pergi liburan saja moms. Jadi jangan terlalu menjanjikan camilan-camilan yang kurang sehat. Mungkin bisa diganti camilannya camilan yang moms bikin sendiri, jadi lebih sehat. Lanjut, hindari makanan ini ya moms.
Mams, untuk balita terutama. Yang pertama ada junk food. Biasanya karena anak balita suka menonton TV, banyak iklan junk food ada di TV. Contohnya burger, kentang, dan minuman bersoda. Wow, ini bisa menimbulkan obesitas loh, Mams. Nah, Mams, junk food aja bagi anak dewasa atau orang dewasa itu sangatlah berbahaya. Bagaimana jika dikonsumsi pada balita? Lebih berbahaya lagi, karena resikonya itu semakin tinggi. Oke, selanjutnya selain ada junk food, ada makanan manis. Di samping ada coklat. Coklat sering banget yang namanya balita, bayi-bayi itu suka banget yang namanya coklat. Coklat permen terutama ya, karena itu manis-manis dan memang rasa ingin tahunya banyak ya untuk balita. Jadi Mams, kenapa dikurangin? Karena selain merusak gigi yang tadi saya bilang, ini juga menyebabkan obesitas karena lemak yang terkandung dalam coklat, junk food, apalagi keju itu menumpuk banyak lemak, Mams. Oke, jadi apa yang harus kita lakukan jika sudah terlanjur anak mengalami obesitas? Yang pertama, psikologi anak. Psikologi anak ini sangatlah penting, Mams, sangat penting. Karena jikalau ada anak yang mengalami obesitas di suatu lingkungan aja, itu pasti mulut-mulut tetangga tidak akan diam. Pasti akan dikucilkan seperti, ih gendut banget ya anaknya dia, ih gendut banget ya anaknya itu, seperti itu. Yang pertama, psikologi anak harus diperhatikan, Mams, didukung sepenuh hati, jangan dikucilkan, beri pujian dan beri semangat, seperti itu, Mams. Yang kedua, batasi pola makan. Batasi ini bukan dikurangi sepenuhnya seperti itu ya, Mams. Yang namanya obesitas itu kan berarti kebiasaan ya, Mams ya. Kebiasaannya mungkin kemarin abis belajar dikasih coklat, abis ngaji dikasih coklat, kayak gitu. Mungkin dibatasi sekarang, perlahan tapi pasti. Yang mengandung gula seperti coklat atau permen yang barusan itu dikurangi, Mams. Misalkan sehabis ngaji nggak usah ada coklat ya, tapi habis belajar dikasih coklat, itu bisa aja, Mams. Jadi dikurangi porsinya. Seperti nasi juga, nasi kan mengandung gula ya, Mams. Biasanya dikasih 1 porsi, sekarang dikurangi setengah porsi aja, diganti dengan protein dan nutrisi yang lebih tinggi, seperti itu. Selanjutnya aktivitas fisik lagi nih, Mam. Ajak anak untuk bergerak seperti berjalan atau bermain yang menggerakkan tubuhnya. Oke, jadi sudah pembahasan kita pada hari ini. Senang sekali sudah bertemu dengan Mam semuanya di video kali ini. Jadi sekian video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.